Badan Intelijen Mabes Polri bersama jajaran Polres Jakarta Timur memberikan bantuan sembako dan masker kepada warga di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Bantuan juga diberikan tim Satgas lawan COVID-19 yang terdiri dari anggota DPR lintas partai kepada pasien corona yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Badan Intelijen Mabes Polri bersama jajaran Polres Jakarta Timur memberikan bantuan sembako dan masker kepada warga di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Bantuan diberikan langsung Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Ari Ardian, serta perwakilan dari Badan Intelijen Mabes Polri ke rumah-rumah warga. Bantuan berupa sembako dan masker diberikan langsung kepada masyarakat yang terdampak virus corona, seperti pekerja lepas dan warga kurang mampu. Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Ari Ardian mengatakan pemberian bantuan juga merupakan bentuk kepedulian dari kepolisian terhadap warga di tengah wabah corona. Jadi hari ini Polres Metro Jakarta Timur beserta dari Badan Intelijen Kepolisian Mabes Polri melaksanakan distribusi sembako dan masker untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka bersama-sama menanggulangi penyebaran virus corona atau COVID-19. Ya, selain itu juga kita terus membangun kebersamaan dan kepedulian masyarakat untuk berbagi pada saat ini kepada masyarakat yang memang betul-betul sangat membutuhkan. Sementara itu, Satuan Tugas atau Satgas lawan COVID-19 yang dibentuk DPR menyerahkan bantuan berupa obat-obatan herbal untuk pasien corona yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua wakil Ketua DPR RI yang menjabat selaku koordinator tim Satgas, yakni Sufmi Dasko Ahmad dan Aziz Syamsuddin, hadir langsung untuk memberikan bantuan. Menteri BUMN Erick Thohir juga hadir untuk menyaksikan pemberian bantuan ini. Tak hanya obat herbal, tim Satgas lawan COVID-19 juga memberikan bantuan alat pelindung diri untuk para tenaga medis dan 1.000 alat rapid test yang akan diberikan secara bertahap. Berdasarkan data terakhir dari pihak Rumah Sakit Darurat COVID-19, jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet mencapai 576 orang. Jumlah pasien yang positif COVID-19 sebanyak 394 orang, pasien dalam pengawasan atau PDP 135 orang, dan orang dalam pemantauan 47 orang. Seorang bintara yang bertugas di Polsek di Membe, Polres Minahasa Utara, Bribka Jerry Tumundo, diberikan penghargaan atas keberaniannya memakamkan jenazah pasien positif virus corona. Jenazah positif corona terlantar hingga lebih dari 2 jam karena tidak ada yang memakamkannya. Inilah aksi Bribka Jerry Tumundo memakamkan jenazah pasien yang positif corona yang terlantar lebih dari 2 jam karena tidak ada yang memakamkan. Bribka Jerry Tumundo pun harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya setelah membantu memakamkan pasien COVID-19. Ayah 3 anak ini mengaku awalnya takut saat melihat APD yang sudah disiapkan. Namun karena jenazah pasien sudah 2 jam tidak ada yang menangani, akhirnya Bribka Jerry mengenakan alat pelindung diri dan membantu mengangkat peti jenazah. Atas aksinya, Kapolri Jenderal Idam Aziz pun menghubungi Bribka Jerry melalui panggilan video. Kapolri mengapresiasi dan memberikan penghargaan berupa prioritas masuk sekolah inspektur polisi. Jelas saat itu perasaan takut ada. Di mana perasaan takut itu timbul pada saat saya akan mengenakan atau memakai APD. Di situ saya merasa was-was, merasa takut. Namun setelah saya diberikan arahan oleh juru bicara COVID-19 yaitu Dr. Dandel, bahwa apabila menggunakan APD jangan takut karena kita tidak akan tertular. Jadi saya memakai APD dan selanjutnya saya berjalan kaki ke arah ambulans. Namun pada saat saya berada di dekat ambulans, perasaan was-was dan takut itu kembali timbul. Dan saya berdoa kepada Tuhan agar supaya menghilangkan perasaan takut itu. Aksi ini tentu menjadi contoh di tengah pandemi COVID-19. Setiap orang harus memiliki rasa empati yang tinggi untuk saling membantu. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.
Buruh yang di PHK di Semarang, Jawa Tengah tetap mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja untuk mendaftar kartu prakerja meskipun layanan akses online sudah disediakan. Mereka mengaku kesulitan mengakses layanan tersebut secara online. Ratusan buruh di Kota Semarang, Jawa Tengah yang terkena pemutusan hubungan kerja beramai-ramai mengurus kartu prakerja di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Meski sudah tersedia layanan online, namun banyak pencari kerja yang kesulitan karena tidak mengerti cara mengakses situs tersebut. Sejak layanan akses online dibuka, sekitar 6.000 pencari kerja sudah mendaftarkan diri ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Soalnya kan nggak bisa online, terus saya datang ke sini minta panduan di sini kan katanya suruh ke Disnaker. Terus ini saya pakainya KTP-nya kayak gini, nggak bisa. Di sini ada dua posisi, satu orang yang di PHK, yang satunya adalah orang pencari kerja. Dua-duanya harapannya adalah untuk mengurus kartu prakerja. Untuk mendaftarkan kartu prakerja ini, pemohon harus berstatus warga negara Indonesia berusia 18 tahun dan sedang tidak menempuh pendidikan formal apapun. Pemohon selanjutnya akan menjalani tes motivasi dan kemampuan dasar, dan terakhir akan memilih materi pelatihan. Pendaftaran kartu prakerja tahap awal ini sudah dibuka sejak 11 April hingga 16 April 2020 dan akan dibuka hingga September 2020 mendatang. Setiap minggunya akan ada 164.000 peserta yang akan diterima untuk menjalankan program ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Petugas memberhentikan sejumlah pengendara di checkpoint Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat dan Kalimalang, Jakarta Timur. Petugas menemukan masih banyaknya warga yang belum mengenakan masker dan tidak mematuhi aturan berkendara saat PSBB. Para pengendara yang tidak mematuhi aturan PSBB diberhentikan petugas gabungan di checkpoint di Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Lalu lintas arah Tangerang menuju Jakarta ini terpantau padat karena pengendara harus mengurangi kecepatannya untuk melakukan checkpoint oleh petugas di lapangan. Petugas dari Satlantas Polres Metro Jakarta Barat dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberikan imbauan kepada para pengendara agar menggunakan masker dan mengurangi jumlah kapasitas penumpang di dalam mobil pribadi serta angkutan umum. Jelang penerapan PSBB di Kota Bekasi besok, antrean kendaraan masuk dari Bekasi menuju Jakarta masih terpantau padat. Puluhan petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan instansi terkait lainnya mengecek dan mengimbau pengendara yang melintas di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur terkait penerapan PSBB. Untuk kendaraan ya ramai seperti ini, ramai. Tetapi dibanding hari kemarin itu lebih sedikit hari ini. Untuk selama ini masih kita mengadakan sosialisasi dan himbauan terkait PSBB ini, ya kita menghimbau dengan cara persuasif maupun humanis masyarakat bagaimana pentingnya dan wajibnya untuk menggunakan masker. Dalam rangka sosialisasi dan pengecekan penerapan PSBB di wilayah perbatasan Jakarta-Bekasi ini, petugas masih menjumpai beberapa pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang belum mematuhi aturan PSBB, seperti tidak menggunakan masker dan mengangkut penumpang melebihi kapasitas 50% tempat duduk. Petugas hanya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan PSBB di wilayah Jakarta, yang juga akan diterapkan di beberapa daerah penyangga ibu kota seperti Bekasi, Depok, dan Bogor. Tim Liputan iNews melaporkan. Minimnya jumlah petugas medis dan alat pelindung diri membuat pihak kepolisian tak tega membiarkan garda terdepan penanganan pasien virus corona bekerja sendirian. Sebagai bentuk apresiasi, Kapolres Wonosobo dan jajarannya terjun langsung membantu proses pemakaman salah seorang pasien yang terinfeksi COVID-19. Jenazah korban COVID-19 ini merupakan warga Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Warga Kaliwiro tersebut sebelumnya dirawat di Tangerang dan sampai di RSUD Setionegoro Wonosobo pada Selasa pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat meninggal dunia.
Dalam proses pemakaman tidak mendapat adanya penolakan dari warga dan pemakaman dilaksanakan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan agama Islam. Karena keterbatasan petugas saat pemakaman, Kapolres Wonosobo AKBP Fangki Ani Sugiharto beserta jajarannya turun langsung dalam menangani pemakaman jenazah corona. Sejumlah kota di Jawa Barat akan mulai menerapkan PSBB pada Rabu besok. Bagaimanakah kesiapannya? Kita ikuti cuplikan wawancara berikut ini bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya, PSBB ini akan kita mulai dalam 7 jam, yaitu dini hari di hari Rabu. Kemudian semua kota kabupaten sudah berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat, sudah berkoordinasi dengan Provinsi DKI juga Banten. Mudah-mudahan di hari Rabu dini hari nanti semua berjalan lancar dan kami sudah siap mengirimkan bantuan-bantuan sembako di hari besok dan hari-hari selanjutnya kepada warga yang mungkin terdampak sesuai peraturan karena oleh corona yang hadir di 5 wilayah tersebut. Ya, Kang Emil, di 5 wilayah ini akan ada diterapkan PSBB secara ketat begitu atau maksimal, kemudian ada juga yang sedang. Ini perbedaannya apa dan juga di wilayah mana saja tepatnya, Kang Emil? Kita ketahui bahwa dalam teori kewilayahan, wilayah itu dibagi 2, namanya kota dan kabupaten. Kalau kota biasanya rumahnya berdekatan, berkepadatan tinggi, maka perlakuannya memang harus lebih ketat, seperti halnya Jakarta dengan kepadatan tinggi, sama seperti kota Bogor, sama seperti kota Bekasi, dan sama seperti kota Depok. Tapi 2 dari 5 wilayah di Jawa Barat yang PSBB adalah bentuknya kabupaten, yaitu 1 Kabupaten Bogor dan 1 Kabupaten Bekasi. Maka kabupaten ini dia punya desa yang jaraknya jauh-jauh, orangnya juga jarang-jarang dan lain sebagainya. Sehingga untuk kabupaten perlakuannya adalah menerapkan PSBB maksimal untuk kecamatan-kecamatan yang wilayahnya secara radius penularan memang paling dekat ke arah Jakarta. Maksimal nah itu ini, perbedaan antara kota kabupaten, Mbak. Dalam hal ini apakah akan seketat di DKI Jakarta atau seperti apa, Kang Emil? Tidak ada perbedaan antara ketatnya peraturan di DKI Jakarta dengan peraturan PSBB di Jawa Barat, karena semua mengacu pada peraturan Kementerian Kesehatan, termasuk diskresi dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan. Nah, mudah-mudahan dengan warga taat dan patuh pada peraturan, kemudian juga ditegakkan peraturannya dengan baik oleh Polri dan TNI, harapannya Jabodetabek ini bisa satu frekuensi, satu peraturan, satu kesiapan, sehingga penanggulangan 70% penularan COVID yang memang se-Indonesia itu banyaknya di Jabodetabek bisa dikendalikan lebih terukur dan dikendalikan dengan cara-cara yang lebih responsif. Aparat kepolisian menangkap 10 pemuda di Malang, Jawa Timur yang diduga bagian dari kelompok anarko-sindikalis. Pihak kepolisian sendiri terus mendalami siapa saja pihak yang berada dalam sindikat yang berencana memicu kerusuhan di tengah pandemi COVID-19. Polres Malang, Jawa Timur menangkap 10 pemuda yang diduga bagian dari kelompok anarko-sindikalis. Mereka diamankan atas dugaan vandalisme berupa kalimat provokatif di fasilitas umum yang menuntut pembubaran negara. Aksi ini diduga karena mereka tidak sepakat dengan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Upaya yang kita lakukan tentu saja kita akan mendatakan terus, kita akan lebih menggiatkan lagi kegiatan-kegiatan patroli, dan juga kita akan melakukan upaya-upaya untuk langsung mengamankan apabila ada kita lihat sekumpulan orang yang mungkin melaksanakan
giat kumpul-kumpul dan itu mengarah kepada tindakan yang sering dilakukan oleh kelompok anarko ini. Sebelumnya, Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Kota menangkap sejumlah orang dari kelompok anarko-sindikalis yang berencana memicu kerusuhan di tengah wabah COVID-19. Menurut pengakuan Ketua Anarko, mereka berencana menjalankan aksinya pada 18 April mendatang. Dengan tujuan tatanan dunia baru tanpa pemerintahan. Saya punya A1 adalah saya punya A2 bernama Johan yang bertugas dalam pencarian dana. Saya punya A3 Andreas Sagala, tugasnya dengan tato api Andreas Pius. A3 Andreas Sagala yang bertugas sebagai koordinator lapangan. A4 Syamana Loho yang bertugas sebagai pemberi doktrin. Polisi terus mendalami dalang di balik kelompok anarko-sindikalis yang berencana memicu kerusuhan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa saat wabah COVID-19 melanda. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua. Baik, terima kasih Bang Sandi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana seorang pasien COVID-19 di RSUD Kota Banjar, Jawa Barat mendapat kejutan di hari ulang tahunnya. Suasana haru terasa saat sejumlah perawat rumah sakit memberikan kado ulang tahun berupa kue kepada pasien. Cinta Aditya Wardana, pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Banjar lebih dari 2 pekan, tidak menyangka akan mendapat kue ulang tahun dari para perawat di rumah sakit tersebut saat akan pulang. Ia dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah mendapat perawatan selama 18 hari. Cinta pun sangat terharu, tak kuasa menahan tangis mendapat kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-22. Video ini direkam pada 12 April 2020 saat Cinta Aditya dinyatakan sembuh oleh tim medis RSUD Banjar. Hasil tes swab menyatakan Cinta negatif COVID-19 dan ia diperbolehkan pulang. Cinta Aditya mengaku senang karena ia bisa pulang, terlebih diberi kejutan oleh tim medis. Cinta Aditya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim medis yang telah merawatnya secara intensif dan telah menjadi sahabat barunya yang menemani saat dilanda kejenuhan. Saya sangat berterima kasih sudah yang paling saya bikin ternyuh tuh ingat gitu loh dengan hari yang bersejarah saya yang saya tuh sendiri di sana tapi mereka seolah-olah kayak kamu tidak sendiri di sini, masih ada kami. Cinta Aditya mendapat perawatan sejak 27 Maret lalu setelah dinyatakan positif COVID-19. Ia mengalami gejala batuk dan sesak nafas setelah kembali dari Jakarta, yang kini menjadi zona merah dan epicentrum COVID-19. Dari Banjar, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan.